Selamat malam Ya. teman-teman di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Malam ini ketemu kembali dalam acara Nescafe yang dipandu oleh saya, Geraldus Gegen. Malam ini saya menampilkan sosok seorang ibu dan sekaligus seorang perawat dan sekaligus pula seorang dosen. Selamat datang Ibu Vita. Selamat malam. Malam. Baik, terima kasih waktunya yang luar biasa pada kesempatan malam ini. Sebetulnya sudah janji kita ya banyak, karena banyak kendalanya baru malam ini kita bisa mengudara. Meskipun kita... Iya, 3 kali Pak Gegen. Ya, meskipun kita hanya 3 kali kau berjanji. 3 kali. Ya, via Zoom tapi tidak apa-apa. Ini memang masa pandemik ini membuat semua menjadi serba banyak perubahan, tetapi kita mengambil hal yang positif. Baik Bu Vita, saya kenal Bu Vita itu sebetulnya sudah lama dan saya tahu betul bahwa Bu Vita sekarang menjadi seorang dosen. Boleh saya bertanya beberapa hal nih? Sekarang ini kan banyak sekali aktivitas Bu Vita mengenai keperawatan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kiprah Bu Vita sekarang, posisi yang sekarang sebagai seorang dosen. Itu mungkin bisa diceritakan kenapa bisa jadi seorang dosen dan apa yang sekarang menjadi konsen Bu Vita jadi seorang dosen gitu. Silakan Bu, ceritakan. Oke, terima kasih Pak Gegen untuk kesempatannya. Kebetulan saya jadi dosen itu sejak 2002. Oh, lama juga ya. Pendidikan di Carolus. Kemudian saya melamar menjadi staf dosen di Carolus. Ya. Dan akhirnya bergabung dengan STIK Sing Carolus. Nah, waktu saya masuk ke peminatan saya adalah maternitas. Jadi di STIK Sing Carolus belum ada dosen keperawatan di area maternitas yang asal mulanya dari perawat. Semuanya background-nya adalah bidan. Dari situ saya melihat bahwa mengapa perawat itu tidak ada yang di dunia maternitas. Jadi saya tertarik sejak saya bergabung dengan STIK Sing Carolus. Kemudian yang lucunya adalah waktu saya pertama kali mengajar itu saya diberikan topik yang cukup sulit untuk saya, yaitu menyusui. Di mana dosen yang senior itu tidak, Vita yang ngajar menyusui saja. Saya posisi belum menikah, kemudian suruh ngajar menyusui, kan buat saya blank gitu. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah saya belajar terus-menerus dan kemudian dipertemukan dengan suatu pelatihan namanya konselor laktasi, pertama kali di Carolus diadakannya. Di situ adalah cikal bakal organisasi yang namanya Selasi yang kita kenal sampai sekarang. Jadi dulu Selasi itu bergabung dengan Rumah Sakit Sing Carolus, kemudian berpisah dan akhirnya sekarang berdiri sendiri. Dan saya memutuskan untuk bergabung dengan Sentra Laktasi Indonesia karena di dalamnya itu berbagai macam profesi. Ada profesi perawat, ada profesi dokter, ada profesi gizi, psikolog, bahkan orang yang mendalami agama. Cukup menarik. Ya. Jadi dengan berbagai profesi itu semua bergabung juplok di organisasi tersebut. Luar biasa ilmunya. Pak Gegen mungkin belum tahu kali ya bagaimana lumba-lumba itu atau ikan paus menyusu pada ibunya. Ya, ini menarik soalnya ini Bu Vita. Ada satu hal yang sangat urgensi atau substansi mengenai selasi. Mungkin sebelum membahas mengenai yang lainnya, sebetulnya apa sih selasi? Bisa dijelasin supaya ini terus terang aja. Kalau kita bicara soal itu, perawat juga mungkin banyak yang nggak ngerti karena program ini saya tahu dulu kan waktu salah masih ada dokter Utami ya dulu waktu saya.
Iya, sampai sekarang. Nah, itu sangat konsen itu dokter itu. Ya, konsen. Ya, gimana? Mungkin bisa Baik. diceritain. Ya. Sebentar ya Pak Gegen, ini mungkin ada suara ketukan palu tetangga. Iya. Terdengar ya? Iya, terdengar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena sebelah rumah akibat puting beliung, jadi harus bangun kembali. Iya, malam-malam bekerja nih. Malam-malam buat bedeng. Jadi gini, sentra laktasi adalah, atau selasi adalah dulu mengkonsen terhadap organisasi yang ingin membantu pada dasarnya ibu-ibu di daerah pelosok yang mengalami kesulitan untuk mengakses informasi untuk menyusui. Awal mulanya seperti itu. Jadi ingin di daerah pelosok itu kita mampu menghadirkan selasi untuk membantu ibu-ibu menyusui. Gitu. Oh iya. Ya, menarik. Ini selasi, sentra laktasi ya judulnya ya. Sentra, ya nggak pakai L, sentra laktasi Indonesia. Ya. Nah, mungkin bisa diceritain peran waktu dulu waktu Dokter Utami ada, sebetulnya yang menjadi konsen itu ada beberapa profesi selain perawat sama dokter. Adakah inisiasi yang lain, misalnya peran pemerintah daerah atau misalnya LSM atau lembaga yang lain, adakah di situ? Sebetulnya selasi adalah LSM juga. Kalau misalnya kita bergabung dengan memberikan pelatihan di daerah-daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya karena kita lebih ke daerah pelosok, di mana mereka tidak mampu membeli susu formula, itu yang kita dukung. Itu yang kita prioritaskan. Justru karena mereka tidak mampu memberi susu formula, kita tingkatkan kemampuan mereka untuk menyusui. Gitu. Nah, biasanya kita kerjasama dengan LSM daerah setempat, yaitu biasanya kalau di NTT itu Save the Children, kemudian Plan, gitu ya, LSM lainnya, yang tahu kondisi lapangan di daerahnya. Nah, kita juga melibatkan RSUD atau kepala dinas di daerah tersebut supaya menggalakkan ASI. Dulu mungkin Pak Gegen pernah dengar BFHI, pernah dengar Rumah Sakit Sayang Ibu Sayang Bayi sampai ada perlombaannya? Oh iya, pernah. Kan? Nah, sekarang kan hilang. Dan kami berusaha menggalakkan lagi karena terlalu banyak yaitu jadi pemimpin ganti, maka biasalah aturan dan birokrasi juga berganti. Tapi kami berusaha untuk konsisten untuk menggalakkan lagi untuk Rumah Sakit Sayang Ibu Sayang Bayi. Itu iya. Pak Gegen. Ya, apakah konsep ini yang katanya memang bahwa ASI itu bagus sampai usia 6 bulan? Konsep itu masuk nggak tuh? Ya, masuk. Nanti mungkin saya akan menayangkan beberapa slide, Pak Gegen, izin, supaya kita ada gambaran bagaimana selasi itu menjalankan tugasnya. Selain itu juga saya pribadi dalam menjalankan dan mengembangkan bagaimana kita menggiatkan ibu-ibu muda atau ibu-ibu preemie atau yang baru melahirkan, bahkan multi, bahkan ibu adopsi untuk bisa menyusui. Yang amazing itu yang terakhir. Oh iya. Ya ini kan sekaligus satu promosi, bukan promosi ya, sebetulnya edukasi atau menggalakkan ASI ya Bu ya. Iya. Jadi tadi Pak Gegen bilang sampai 6 bulan, tidak sampai 6 bulan, tetapi sampai 2 tahun. 6 bulan itu ASI saja, dilanjutkan makanan pendamping ASI dan pendamping ASI, jadi makanan pendamping ASI. Jadi ibu tetap menyusui tambah makanan tambahan sampai 2 tahun. Baik. Ya, kita lihat juga memang kadang-kadang suka apa sih kok emang aturannya ada gitu ya. Justru kalau kita melihat aturan mungkin di undang-undang ada,
Tetapi kalau kita mau lihat dari kitab suci masing-masing agama, itu sudah tertulis sebetulnya ya. Dari agama Muslim ada tertulis di ayat-ayat sucinya di Al-Qur'annya, kalau engkau menyusui sampai anakmu dapat air susu ibu tuh, kamu akan dosa-dosamu akan diampuni dan segala macam, ada manfaat untuk ibu, dan itu tertulis. Sedangkan di kitab suci kita ada, kalau anak mendapatkan ASI adalah anak yang diberkati, memperoleh hidup. Jadi itu kita sebetulnya ada, tapi sejauh mana kita mau mengaplikasikannya. Karena kan sekarang informasinya agak agak simpang siur gitu loh. Jadi kita harus kokoh berdiri untuk memperjuangkan ASI. Nah, udah berapa tahun kira-kira selasi di Indonesia sampai sekarang? Sejak 2000, untuk pengurusan administrasinya 2004, berdiri tegaknya 2007. 2007, berarti sudah hampir 14 tahun ya sebetulnya ya. Hampir 17 kalau dihitung dari akta ya. Mestinya program ini menjadi satu program unggulan bagi pemerintah dalam hal mencanangkan hidup sehat dan generasi penerus sebetulnya ya. Iya sebetulnya. Ya. Nah sebelum Mbak Pita melayangkan slide, saya ingin tanya yang menjadi substansi. Adakah hambatan-hambatan ketika memberikan satu edukasi atau promosi tentang selasi? Karena saya kira juga zaman sekarang ibu-ibu muda juga nggak mau menyusui ya, takut ini, takut itu gitu. Itu kan ada persepsi seperti itu. Iya. Persepsi bahwa ASI kurang itu paling dominan. Ya. Misalnya udah dikasih ASI kok nangis terus, ibu kan cemas. Apalagi nenek. Nenek kan kasih sayang terhadap cucu itu 2 kali lipat dibanding anaknya sendiri. Nah, itu intervensi anggota keluarga yang kurang tepat atau tidak mendukung itu membuat ibu itu sebetulnya yang sudah yakin menjadi tidak yakin kembali. Itu sepertinya Pak Gegen. Itu dari Sabang sampai Merauke itu peran nenek kakek itu luar biasa ternyata. Itu saja bisa menjadi salah satu kunci selain suami ya, suami pasangan hidup gitu ya. Itu nenek sama mertua, nenek dari ibu maupun mertua itu memegang peranan yang cukup luar biasa itu untuk keberhasilan menyusui. Ya. Jurnalnya sudah banyak dan kita menemukan di lapangan. Ibunya sudah merah, dikasih ASI, ibunya sudah mau kerja dikasih. Ini nanti ASI-nya ya. Ya, nanti nenek yang bekasih. Begitu nenek kasihnya sama pisang. Padahal kan kita tahu. Nanti kalau pulang loh kok ASInya masih banyak gitu. Nanti neneknya akan menjawab, soalnya kalau dikasih ASI kamu bayinya rewel terus. Nah, seperti itulah Pak Gegen, kendala dan hambatan yang ada di dalam ya, di dalam keluarga. Kita belum keluar, belum kompetensi perawatnya atau bidannya atau bahkan dokternya untuk memberikan informasi tentang laktasi, belum. Baru di dalam lingkaran dalam, belum keluar. Ya, karena kalau bicara soal laktasi, kan ada namanya juga, kita tahu susu tambahan juga nanti nggak laku ya. Ya, nah kalau tadi kan dari segi masyarakat tradisional, nah dari segi masyarakat modern ada nggak hambatan? Sekarang kan orang ibu, apalagi artis atau bagaimana kan nggak mau juga repot. Iya, gitu. Iya betul. Itu gimana sejauh itu? Karena kan sekarang kehidupan itu kan lifestyle-nya kan luar biasa. Bagaimana tuh? Nah, ada artis yang semakin pengetahuannya baik dan dia mendekati konselor sejak hamil, itu outputnya jauh lebih baik dibanding dengan artis yang tidak kita temui. Waduh, bukan. Tidak mau berkonsultasi dengan konselor. Alasan yang klasik adalah bentuk payudara akan menurun. Bentuk payudara saya akan berubah dong kalau saya nyusui. Jawaban kita adalah jelas berubah. Bahasa Sundanya mah pasti ngedoyot gitu ya. Bahasa Sunda. Bahasa Indonesia pasti akan lebih menggantung gitu. Itu konsekuensi ibu menyusui. Nah, tetapi menurut Sophie Navita, seorang aktris yang seorang figuran juga ya, dia mengatakan, kenapa sih wanita itu tidak pernah menyusui? Padahal payudara dan puting adalah yang semi steril. Pernah nggak ibu-ibu merasa bahwa puting dan payudaranya dirubung laler?
Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Bahwa puting dan payudara itu adalah yang terbersih dari anggota tubuh yang lain. Itu. Jadi saya ingat tuh Sofina Vita bilang seperti itu. Ini artis yang kebetulan dia menjadi duta ASI ya waktu itu ya, yang mampu dalam kesibukannya mampu memberikan ASI eksklusif untuk kedua anaknya. Iya, karena 6 bulan itu kan ASI itu kan banyak sekali mengandung apa namanya imun ya, dan banyak hal yang memang begitu sebetulnya konsepnya kan berpikir itu kan ya. Iya. Oke, seperti itu. Oke. Baik.